Lihat soft banget. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ivan Chris NZ. Di video yang satu ini saya mau buat sebuah dessert. Ini European dessert ya, tapi ada taste-nya, taste Melayu, taste Indonesia juga. Nah, jangan kemana-mana dulu, ikutin terus ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Nah, apa itu dessertnya? Saya mau buat panna cotta, tapi di sini saya rubah sedikit. Saya beri tambahan flavornya benar-benar flavor Indonesia, yaitu saya kasih pandan. Kemudian saya pakai tambahan gula merah juga untuk nanti ada sausnya ya, ada topping saus. Kemudian saya pakai juga santan, yang dimana panna cotta itu nggak pakai santan, tapi di sini saya tambahin dengan santan. Nah, pengen tahu caranya seperti apa? Ikutin terus videonya ya. Step pertama kita larutkan dulu ya gelatinnya dengan air, cukup 1 sendok makan, asal ya tertutup aja sedikit. Nah, kemudian tahap berikutnya kita panaskan krim, kemudian kita masukkan daun pandan. Setelah itu kita masukkan juga gula pasir ya dengan gula merah. Panaskan hingga larut, hati-hati jangan sampai gosong. Nah, gelatin yang sudah kita rendam tadi ini bisa kita campurkan setelah krimnya panas. Nah, campurkan, aduk hingga merata. Kemudian ini bisa kita tuang ke cetakan. Siapkan wadahnya ya. Jadi tadi krim ini kita saring dulu ke saringan agar ada sisa-sisa dari kotoran dari gula itu tidak terbawa. Nah, daun pandannya jangan dibuang ya. Tuangkan adonan tadi ke dalam cetakan. Terserah mau pakai cetakan seperti apa, itu tergantung selera. Dan setelah ini kita bisa dinginkan di lemari es sampai 3-4 jam ya. Tahap berikutnya kita akan membuat sausnya ya. Sekarang kita panaskan tadi santannya. Terus tadi ada daun pandan tuh, daun pandannya dipakai untuk di saus santan ini supaya masih ada rasa-rasa pandannya juga ya, jadi lebih enak. Kemudian masukkan juga gula merahnya tadi ya, panaskan hingga larut, aduk-aduk hingga merata ya. Nah, ini gula merahnya dimasukkan dulu, tergantung selera. Kalau misalkan nggak mau terlampau manis, gula merahnya bisa dikurangi. Jadi jangan lupa juga dicek rasanya, dites sesuai selera ya. Ini karena agak kurang manis, jadi saya tambahkan lagi gulanya. Ya, diaduk lagi merata ya sampai benar-benar larut gula merahnya. Dan setelah itu baru bisa kita masukkan gelatin tadi ya yang udah kita larutkan. Aduk lagi hingga merata sampai gelatinnya larut ya. Jangan terlampau lama karena nanti akan terlampau kental. Kemudian setelah ini beres, ini kita saring, simpan di tempat, dan jangan lupa gunakan saringan supaya apabila ada kotoran dari gula merah itu dia akan tersaring ya. Sampai di sini daun pandannya sudah cukup ya, kita nggak perlu, jadi tinggal disaring dan disimpan. Sausnya sudah siap untuk dipakai.
Dipres aja sedikit daun pandannya, itu masih ada sisa-sisa sedikit ya sausnya di situ. Jadi sari-sarinya benar-benar terbawa. Nah, sekarang tahapnya kita membuat karamel untuk dekorasi. Jadi kita panaskan aja 1 cup sugar ya, 1 cup gula tanpa air dengan api kecil, jangan terlalu besar apinya. Kita panaskan, dijaga ya, dilihat sampai gulanya sudah mulai larut nih. Kalau gulanya sudah mulai larut itu harus hati-hati. Nah, kalau sudah mulai larut bisa diaduk merata, jangan sampai gosong ya, jangan sampai kelupaan. Di sini saya sempat ninggalin sebentar, terus udah kelihatan asap tapi masih beruntung ya, nggak gosong di sini. Nah, ini prosesnya seperti ini ya, dipanaskan sampai benar-benar larut ya, diaduk merata agar tidak ada gula yang mengkristal ya. Ingat selalu ini apinya jangan terlampau panas. Kalau misalkan udah mulai kepanasan sebaiknya diangkat ya, karena ini dia akan carry over cooking, jadi yaitu dia akan tetap panas dan nanti akan jadi gosong, karamelnya nggak akan enak ya. Jadi hati-hati, dia warnanya pun akan berubah menjadi gelap kalau dia mulai gosong ya. Nah, sampai di sini ini kurang lebih ini cukup ya, kelihatan udah mengkilap ya, udah rata, sudah rata semuanya. Nah, tinggal kita siapkan seperti ini ya. Jadi siapkan 2 buah, bisa pakai chopstick ya, dijepit seperti ini. Kemudian kita menggunakan alat seperti itu saya alatnya sebetulnya alat pengkocok telur ya. Jadi dibikin seperti ada helaian rambut ya yang menetes di atas sumpit ini. Nanti dia akan seperti angel hair ya. Buat dibikin dekor ini bagus juga gitu. Nah, diikutin aja prosesnya, ini nggak susah kok buatnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini biarkan sampai dia dingin ya, udah benar-benar set. Tapi ini nggak bisa lama-lama, dibiarkan di room temperature ya, karena kalau ada hawa lembab ini akan jadi lengket ya, jadi dia basah lagi, nggak crispy. Jadi ini sebaiknya dipakai last minute, jadi udah siap begini bisa langsung disiapkan untuk hidangan ya, untuk digarnish. Nah, ini dilepaskan dulu perlahan, pastikan gula ini dia udah benar-benar keras ya, udah benar-benar kaku ya, jadi udah dingin. Nah, setelah itu disimpan di tempat yang bersih ya, nanti kita bisa pakai ini untuk garnishnya. Nah, ini udah siap ya, kira-kira seperti ini ya, seperti sarang burung ya jadinya, jadi menarik juga untuk dipakai hiasan. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan panna cotta yang sudah set ya, karena ini tadi saya simpan semalam ya di lemari es. Stepnya bisa direndam sedikit sebentar dengan air hangat ya, dengan dicek kalau memang dia udah lepas, nanti kita bisa keluarkan. Sebetulnya ini cetakan yang saya pakai ini nggak gitu bagus karena dia terlampau rapat, jadi susah untuk mengeluarkannya. Jadi kurang begitu bagus ya. Sebaiknya pakai cetakan yang individual. Nah, ini udah saya berhasil ya, udah saya keluarin. Sekarang kita ready untuk plating. Nah, kita siapkan sausnya ya, saus yang udah jadi, diaduk dulu sampai dia encer. Ini sausnya saya gunakan sedikit aja, saya pakai tetes aja di sampingnya seperti ini ya. Itu terserah ya, selera masing-masing, mau bentuk panna cottanya seperti apa, mau yang bundar, mau ada pakai cup khusus itu pun bisa. Sausnya mau seperti apa dipakainya itu terserah selera kalian. Nah, ini tadi karamel yang kayak sarang burung ini saya pakai untuk hiasan ya, garnish di tengahnya. Kemudian kalau ada stroberi bisa dikasih stroberi, irisan stroberi untuk garnish. Itu bisa terserah ya, macam-macam namanya dekorasi, itu selera masing-masing. Nah, tadi waktu kita bikin karamel itu kan ada sisanya tuh sedikit tuh. Nah, sisanya itu ini saya hancurkan, saya tumbuk sedikit agar dia menjadi seperti butiran-butiran kristal ya. Ada sebagian agak bubuk, ada yang enggak.
ini saya taburkan sedikit di sekitarnya ya. Jadi seperti pasir gitu. Coba dia bagus juga, menarik karena dia mengkilap ya. Jadi seperti kristal-kristal gitu. Tabur seperti itu. Nah, keren kan? Jadi ada tampilan yang menarik karena menikmati makanan itu kita mata melihat dan rasa juga ya. Jadi nggak asal, jadi kita perlu juga presentasinya. Nah, ini dia coconut and pandan panna cotta dari saya. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang waktunya nyobain. Yang pasti bikin kalian penasaran kan rasanya seperti apa. Ini pasti ini enak banget karena creamy, terus ada rasa pandan, ada coconutnya, ada brown sugarnya. Kita coba ya. Lihat soft banget. Lihat ya. Dalamnya lihat. Enak banget nih. Top. Ditambah dengan saus dengan gula merah ini tadi ya. Ini enak banget. Sensasinya top banget karena flavornya benar-benar flavor Indonesia ya, flavor Melayu ya, top. Kalian harus coba, nggak akan rugi nyobain yang ini. Oke, sekarang saya mau lanjutin makan karena enak banget ya. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Silahkan dicoba resepnya, semoga kalian suka. Yang mau recook silahkan, tapi tolong mention channel saya, itu aja syaratnya. Silahkan, nanti resepnya ada di deskripsi semuanya, silahkan kalian ikutin. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang selalu dukung channel saya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update-update video terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba resep-resep dari saya. Bye-bye.